Oke, selamat datang kembali ya di sesi deep dive kita. Halo. Hari ini nih, dari materi yang Anda bagikan, kita mau coba bedah dua komponen kelistrikan yang sekilas mirip, tapi ternyata filosofi kerjanya beda banget. Iya, sering ketukar memang. Betul, namanya latching switch atau saklar pengunci, dan satu lagi relay impulse. Nah, misi kita hari ini jelas ya, kita mau bongkar bedanya apa sih sebenarnya, terus cara kerjanya gimana, biasanya dipakai di mana aja, dan yang paling penting nih, kapan sebaiknya kita pilih yang satu dibanding yang lain. Oke, siap. Oke deh, kita mulai dari yang pertama dulu ya, latching switch. Ini barang apa sih sebenarnya? Iya, jadi latching switch itu intinya saklar yang statusnya mau itu on atau off, dia itu bakal kekunci. Dan kekuncinya itu secara mekanis, pakai fisik gitu. Oh, mekanis ya? Iya, jadi sekali posisinya diubah, ya udah dia bakal diam di situ, nggak akan balik sendiri. Buat balikin ke posisi semula perlu ada aksi manual kedua lagi yang spesifik. Ah, jadi kunci di sini beneran kayak kunci fisik gitu ya? Bukan sesuatu yang butuh listrik buat nahan posisinya. Tepat sekali, betul banget. Di dalamnya itu ada mekanisme ya kayak grendel atau pengait gitulah. Jadi pas Anda tekan, kontaknya nyambung, nah posisi itu langsung terkunci. Oke oke. Terus kalau mau dimatiin atau dibalikin, ya harus ada aksi lain lagi. Mungkin diputar, atau ditarik, atau ditekan lagi dengan cara beda, tergantung desainnya. Itu buat ngelepas si kunci mekanisnya. Jadi nggak perlu strum sama sekali buat nahan. Sama sekali nggak perlu. Murni kekuatan mekanik aja. Dia nggak makan daya sama sekali buat mempertahankan posisinya. Wah, mantesan ya. Tombol darurat yang e-stop itu di mesin-mesin rasanya klik banget gitu kalau ditekan. Mantap gitu ya. Nah iya, itu dia. Dia ngunci kan tujuannya buat keamanan ya, dan harus di-resetnya sengaja banget, diputer atau ditarik gitu. Atau kayak tombol power model lama yang agak masuk gitu kalau lagi on. Persis, persis. Itu aplikasi klasik banget lah yang mengutamakan kepastian status. Harus jelas on atau off-nya dan nggak gampang berubah. Oke, oke. Paham untuk yang ngunci secara fisik ini. Nah, materi Anda kan juga nyinggung soal relay impulse. Ini kayaknya beda nih cara kerjanya ya. Betul loh, ini pendekatannya beda. Kalau ini mainnya elektromekanis. Elektromekanis. Gimana tuh? Jadi, status kontaknya, mau on atau off, itu berubahnya setiap kali koil di dalamnya dapat pulsa listrik. Cuma sesaat aja. Pulsa sesaat. Iya, pulsa aja. Yang menarik nih, setelah dia pindah posisi, dia bakal tetap di situ tanpa perlu listrik ngalir terus-terusan ke koilnya. Tunggu sebentar. Jadi cuma kayak disentil listrik dikit aja gitu buat pindah posisi. Nggak perlu dialirin daya terus buat nahan. Kok bisa dia ingat posisinya ya? Nah, itu dia pinternya. Jadi di dalamnya itu ada koil elektromagnetik kan? Pas koil ini dapat pulsa listrik sesaat, dia bakal gerakin satu mekanisme internal. Seringnya sih bentuknya kayak roda gigi atau ratchet gitu. Oh, ada mekanisme lagi di dalamnya. Iya, ada mekanisme lagi. Nah, mekanisme inilah yang tugasnya ngubah posisi kontak sekaligus nahan posisi itu. Jadi, pas tombol ditekan lagi, dapat pulsa lagi kan? Poilnya aktif lagi sesaat, mekanismenya gerak lagi, nah kontaknya pindah lagi ke posisi sebaliknya. Gitu terus. Wih, cerdas juga ya. Dan ini pasti yang bikin, misalnya satu lampu atau satu alat gitu, bisa dikontrol dari banyak tempat berbeda, cuma pakai tombol tekan biasa aja ya kan? Tepat sekali. Karena tiap tombol kan cuma perlu ngirim sentilan listrik sesaat itu aja. Nah, bener banget. Itu keunggulan utamanya dalam aplikasi kayak penerangan di koridor hotel yang panjang, atau mungkin di ruangan besar. Anda bisa pasang banyak tombol tekan biasa secara paralel ke satu relay impulse aja. Jadi kabelnya lebih simpel ya? Jauh lebih simpel. Dibanding kalau harus narik banyak kabel buat saklar hotel atau saklar silang yang wah, lumayan rumit itu kalau titik kontrolnya banyak. Oke, oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, perbedaannya itu bukan cuma di cara kerja internalnya ya, tapi lebih ke filosofi penggunaannya juga gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Kalau latching switch itu fokusnya lebih ke kepastian status dan ya keamanan mekanis. Posisinya nggak bakal berubah kecuali ada intervensi fisik yang disengaja. Dia nggak butuh daya buat ingat, stabil banget lah pokoknya. Oke, kepastian ya kuncinya. Iya. Nah, sementara itu kalau relay impulse, dia itu tentang fleksibilitas. Fleksibilitas kontrol dari jarak jauh, dari banyak titik, pakai cara elektromekanis.
Dia memang butuh pulsa listrik buat ganti status. Tapi keuntungannya ya itu, dia hemat energi karena nggak perlu daya terus-menerus buat nahan posisi. Cukup pas pindah aja. Oke, jadi sekarang lumayan jelas nih bedanya. Satu fokus di kepastian status yang nggak tergoyahkan gitu ya, harus mantep. Satu lagi fokus di kemudahan dan fleksibilitas kontrol dari banyak tempat. Jadi buat Anda yang lagi nimbang-nimbang, pertimbangannya gini aja. Kalau aplikasi Anda nuntut status yang absolut, nggak boleh berubah tanpa aksi sengaja, apalagi menyangkut keselamatan, ya jangan ragu pilih latching switch. Sip, itu buat safety. Tapi kalau Anda butuhnya kemudahan ngontrol satu beban kayak lampu gitu, dari beberapa lokasi berbeda, dan pengen pengkabelannya lebih simpel, nah, Relay Impulse ini nawarin solusi yang elegan banget. Ini jadi bikin kepikiran nih. Kalau relay impulse itu kan kerjanya pakai pulsa sesaat, terus bisa dipicu dari banyak titik cuma pakai tombol sederhana gitu. Iya. Gimana ya potensi mekanisme kayak gini buat dikembangin lebih jauh gitu di otomatisasi rumah yang simple? Kayaknya bisa lebih dari sekedar nyalain matiin lampu deh. Menarik juga tuh pertanyaannya. Mungkin ya bisa jadi ada potensi kreativitas lain di sana. Buat Anda eksplorasi lebih lanjut, siapa tahu kan. Bisa jadi. Patut dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak nih udah nyimak Deep Dive kita kali ini. Semoga perbandingan antara latching switch dan relay impulse ini jadi lebih jelas ya buat Anda. Sama-sama. Semoga bermanfaat.